Halo sahabat Stikom, kembali lagi di podcast Ngobrol Santai bersama saya Zora dan saya Arinta. Dan narasumber kita kali ini kedatangan dari UKM Kloso nih. Boleh memperkenalkan diri, Kak? Hai, saya perkenalkan Rebi Sonisiawan nama saya. Saya dari perwakilan UKM Kloso. Dan mungkin itu saja, jangan lebih ya. Mau tanya-tanya nih Kak, tentang profil atau sejarah, tujuan atau visi misi UKM Kloso. Mungkin lebih mengarah ke bidang apa tuh kegiatannya, Kak? Oke, untuk menjawab pertanyaan dari mbak-mbak sekalian, jadi mengarah kemana sih UKM Kloso sebenarnya? Nah, UKM Kloso sendiri berkecimpung di dunia, tahu sendiri ya, komunitas Linux open source. Dan mungkin bisa menjawab dari pertanyaan mbak sekalian, yakni mengarah ke pemrograman dan pengembangan source code. Dan untuk sejarahnya sendiri, UKM Kloso sudah berdiri selama berapa tahun ya kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu mbak? Gak tahu? Belum tahu sih Kak. 2010 mbak, 3 Juni. Udah 13 tahun ya, Ya, berarti. sudah 13 tahun. Nah, untuk sejarahnya sendiri, sebenarnya UKM Kloso ini salah satu UKM tertua di Stikom ya, barengan sama UKM Kamera. Nah, itu pendirinya nggak beda-beda jauh sih sebenarnya. Jadi dulu itu UKM Kamera sendiri itu juga anggotanya Kloso, anggota Kloso juga anggota UKM Kamera. Nah, dulu itu sebenarnya mahasiswanya itu ambisius. Nah, di era-era 2010 itu era-era terbakarnya seorang mahasiswa itu kan. Nah, eranya reformasi lah istilah katanya. Jadi dulu itu sebagai wadah menampung untuk semua anak berinovasi dan mengembangkan diri, diberdirikanlah UKM Kloso ini. Mungkin segitu saja cukup. Oke Kak, apakah anggotanya sendiri harus menggunakan Linux wajib gitu? Atau enggak? Untuk menjawab pertanyaannya, apakah mahasiswa atau anggota UKM wajib menggunakan Linux? Nah, menurut saya sendiri sih begini Kak ya, untuk anggota UKM itu tidak diwajibkan untuk menggunakan Linux, tapi disarankan menggunakan Linux. Soalnya begini, jadi dari jenjang SMK, SMA atau bagaimana gitu, pendidikan lain langsung masuk ke perkuliahan, semisal nih kakak-kakak sekalian udah terbiasa menggunakan Windows. Nah, kalau langsung pindah ke Linux kan bingung ya. Dimana di Windows sendiri banyak fitur yang memudahkan, sementara di Linux juga masih belum relevan. Belum banyak fitur yang mendukung seperti di Windows. Tapi untuk yang sekarang perkembangan Linux sudah lebih mahir sekarang. Dan dari UKM sendiri, UKM Kloso menggunakan Linux Ubuntu, tapi saya sendiri menggunakan QtFish OS. Nah, apa sih QtFish? Nah, itu operasinya kurang lebih sama seperti operating OS Apple OS MacBook. Nah, pernah gunain. Nah, kurang lebih tampilannya UI-nya sama dan cukup memudahkan. Jadi kalau untuk sekarang mungkin lebih disarankan saja menggunakan Linux, tapi nggak menutup kemungkinan untuk diwajibkan menggunakan Linux sendiri. Oke, terima kasih. Oke Kak, kalau kegiatan nih Kak, kegiatan apa aja sih yang pernah dicapai atau dilaksanakan? Kayak mungkin mengikuti lomba kah atau pelatihan atau yang lainnya mungkin? Baik, untuk lomba sendiri UKM Kloso punya agenda tahunan, itu UKM Kloso Goes to School. Itu sebenarnya bukan lomba sih, tapi nanti mengarahnya ke lomba. Untuk pengajarannya kita terjun ke lapangan, ke SMA SMK. Kita melakukan workshop pengajaran di sana, di SMK SMA. Dan kemungkinan dari hasil pengajaran itu kita melakukan lomba. Dan untuk UKM Kloso sendiri dulu pernah mendatangkan langsung narasumber dari pusatnya, dari Linux sendiri, mengadakan workshop di Stikom. Dan alhamdulillah untuk besok mungkin agendanya
doakan saja lebih besar dari itu. Nah, Amin. amin. Dan untuk lomba-lomba yang lainnya masih coming soon. Oke, dengar-dengar katanya anggota anak Linux ini bisa nge-cheat mata kuliah, itu gimana itu? Waduh, Gak bahaya? serem. Serem. Waduh, serem. Nge-cheat Kak, wah, nggak bahaya Kak? Oke, bahaya ya. Sementara buat nge-cheat mungkin jawabannya begini saja. Kalau untuk nge-cheat tidak ya. Soalnya yang instan itu berbahaya. Nah, baik, tapi di UKM Kloso sendiri banyak sesepuh, yang mungkin bisa melakukan pengarahan di dalam pengajaran matkul di Stikom sendiri. Dan tidak menutup kemungkinan bisa nyalip sepuh-sepuh itu ya. Soalnya semangat juangnya para generasi muda sekarang itu wah membara ya kayaknya. Tapi kok layu ya mbak-mbaknya. Lemas mbak. Oke. Mungkin di UKM Kloso bisa langsung berinovasi atau melakukan aktivitas yang mungkin tidak bisa dilakukan di luar untuk bisa menampung inovasi baru dari mahasiswa baru. Dari situ kita bisa mengarahkan kesukaan mereka kemana. Dan untuk pelajaran matkul di Stikom tidak berbeda jauh dari pengajaran atau bimbingan dari UKM Kloso sendiri. Baik. Menurut pandangan UKM Kloso sendiri nih, apa yang membedakan UKM Kloso ini beda dari UKM yang lainnya? Baiklah, pertanyaannya itu apa yang membedakan UKM Kloso dari UKM yang lain? Nah, begini, UKM Kloso sendiri dari jawaban pertama saya tadi itu berkecimpung di dunia pengembangan source code dan pemrograman. Nah, sementara untuk UKM lainnya sudah ada di Stikom sendiri belum masuk ke sana ya. Dan untuk pembeda pertama itu Kloso sejalan dengan kampus Stikom yakni kampus IT. Kami juga mengembangkan pengembangan source code dan pemrograman di Kloso juga nggak main-main. Kita ada pengembangan sendiri, ada kelas sendiri di Kloso. Dan mungkin kalau yang membedakan yang paling signifikan itu namanya sendiri ya, komunitas Linux open source. Baik, itu saja. Benar sih Kak, untuk nama Kloso sendiri mungkin masih banyak orang yang awam. Apa sih Linux open source itu? Iya, kayak singkatannya gitu ya. Iya, benar-benar. Oke Kak, rencana kedepannya apa sih yang mau dilakukan UKM Kloso? Apa aja? Waduh. Baik, kayaknya penasaran nih kakaknya ya. Untuk agenda atau kegiatan kami selanjutnya mungkin lebih ke pengembangan diri dari anggota UKM Kloso sendiri. Mungkin nanti atau saya bikin roadmapnya. Enggak sih. Udah ada roadmapnya sendiri di Kloso. Jadi kita nggak harus sih, cuma ngikutin aja alurnya. Dan mungkin nanti kalau ada update terbaru dari materi di TI sedikit ditambahkan saja. Nanti mungkin yang lagi hype Web3. Nah, mungkin nanti ada kelas sendiri buat itu. Dan untuk agendanya ke depannya yang deket-deket ini mungkin UI UX, desain web, slicing. Nah, nanti langsung lanjut ke back-end-nya. Oke Kak, menarik nih. Kedepannya apakah akan ada kolaps antara UKM lainnya? Mungkin ada alasannya juga. Oke, untuk pertanyaannya bagus nih, kolaps atau enggak gitu kan. Mungkin dari agenda UKM Kloso sendiri kalau yang pertemuan mingguan ini belum ada rencana kolab Kak. Tapi nanti kemungkinan nih ada kolabnya. Rahasia tapi itu. Nah, untuk agendanya sendiri untuk kegiatannya sudah ada dan mungkin collabnya sama siapa udah ditentukan juga, tinggal jalan aja. Spill dikit gitu Kak. Waduh, kalau spill sih gini, mungkin yang jauh aja ya. Boleh. Juni tuh Desnatalis Kloso tuh, mungkin besok bisa ciptakan ledakan besar di situ. Bom Hiroshima. Ya. Dan mungkin boleh kolaps ke UKM lain
nanti mengajukan undangan juga nggak apa-apa. Dan itu udah direncanakan jauh-jauh hari salah satunya, dan mungkin untuk 2 atau 3 4 yang lain itu rahasia. Tungguin aja coming soon Kak. Gimana sih Kak cara gabung ke UKM Kloso? Apa ada syarat khusus atau ada tes-tes tertentu untuk gabung ke sana? Waduh, serem banget ya. Oke, mungkin yang dari pertanyaan tadi yang aku tangkap syaratnya ya Kak ya. Untuk gabung UKM Kloso sendiri itu persyaratannya tidak ada atau harus bisa apa gitu, enggak. UKM Kloso bebas diikutin atau masuk join dari mahasiswa semester berapapun, umur berapapun, bebas. Dan salah satunya mungkin persyaratan paling pentingnya mahasiswa Stikom untuk sekarang. Tapi kemungkinan besar jikalau untuk kebijakan yang lebih lanjut mahasiswa luar atau orang luar boleh gabung, mungkin saya persilahkan untuk bergabung. Jadi kedepannya UKM Kloso ini nggak akan diikuti oleh warga Stikom aja, tapi dari luar juga bisa gitu ya Kak? Iya. Keren banget sih. Jika sudah tergabung nih Kak, ilmu apa aja sih yang bisa didapat dari UKM Kloso? Apa mungkin cuman coding aja? Atau ada yang lain? Oke, untuk menjawab pertanyaan kakak nih, ilmu apa aja yang didapat? Ya, masa ngoding terus? Waduh, ya yang pastinya ngoding sih kak ya. Tapi nggak terlalu muluk-muluk tentang ngoding. Kita di Kloso juga ada agenda di luar kampus, yang mungkin nanti makan-makan yang udah terlaksana, camp, mancing. Wah, mancing nggak ketinggalan nih kak kalau mau ikut. Mancing apa tuh Kak? Mancing orang. Masalah. Iya, mancing masalah. Kan nggak pusing kalau itu. Kita juga nanti mungkin hiking juga ke gunung. Dan mungkin nanti ada acara juga berisi pantai. Jadi nih sistemnya pencinta alam juga masuk ya Kak di Wah. Kloso ini? Kita juga pencinta alam selain pencinta coding. Nah, Siap. Jangan lupa cintai diri sendiri. kalau itu nanti dulu. kerja Rodi dulu kita. Oke, baik, mungkin itu saja. Dan nantikan saja Kloso agenda di luar. Mungkin anggota dari MED sendiri boleh gabung juga, join di campnya atau mungkin di makan-makannya. Oke, makasih. Berikan contoh keberhasilan alumni mungkin atau anggota yang pernah tergabung dalam UKM Kloso. Ya, menyinggung keberhasilan nih, berhasil nggak ya gabung UKM Kloso gitu ya? Yang gimana nih maksudnya? Berhasilnya gimana nih? Jenjang karir kah? Atau di mana kerjaan, coding, atau jadi manusia berhasil gitu? Apapun sih Kak, mungkin nih kayak prestasi atau sekarang ada yang udah kerja di mana, freelance apa gitu. Baik. Atau lomba-lomba juga bisa. Prestasi. Pokok prestasi. Pokok prestasi guys, waduh. Sementara saya manusia makan nasi, jadi prestasi belum ada sih. Nggak ada prestasinya. Dan untuk jenjang karir keberhasilannya itu dari sesepuh kami di Kloso itu ada sedikit bocor dikit, ada ya, nggak apa-apa ya. Ada yang kerja di Google loh btw. Oh ya, Ya. keren ya. Ada yang jadi founder Linux juga versi baru. Linux open source nih. Nah, ada yang ngembangin lagi versinya tapi beda namanya. Nah, terus ada lagi kakaknya yang mungkin cocok banget nih di dunia IT, kerjaannya remote. Nah, dia kerjanya di rumah tapi gajinya itu 2-3 digit. Itu berarti Amazing. dari alumni ya Kak? Ya, dari alumni. Tapi ya, tapi dari saya sendiri juga hampir. Amin. Amin. Hampir, doain saja. Jangan lupa saya. Ya lupa sih dikit. Gak apa-apa. Oke. Oke Kak, harapan Kak Rebi untuk mahasiswa Stikom atau mungkin UKM yang di Stikom lainnya, itu apa sih ke depannya? Oke, untuk harapannya nggak terlalu muluk-muluk sih harapannya. Soalnya kebanyakan harapan nanti sakit kalau kecewa. Waduh. Jadi begini, untuk harapan mungkin harapan saya untuk mahasiswa Stikom atau dari UKM Kloso sendiri tidak malas, semangat saja untuk mencari ilmu, menimba ilmu, dan mungkin untuk
kedepannya semoga mahasiswa Stikom menjadi orang yang berhasil di dunia IT. Amin. Dan berhasil juga di dunia nyata juga. Dunia percintaan nggak? Kalau itu sih nanti dulu ya. Kalau itu mungkin bisa di-keep sambil jalan kerja juga nggak apa-apa. Harapannya mungkin Stikom lebih maju lagi, nggak maju di tengah jalan tapi maju kampus Stikomnya gitu. Udah mungkin itu saja. Baik Kak, terima kasih banyak udah mau sharing-sharing bareng teman-teman. Semoga apa yang Kakak sampaikan bisa bermanfaat Ya. buat teman-teman lainnya. Amin. Baik. Oke, saya Zora. Dan saya Arinta. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.